Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajam Jamiluddin dengan NIM 12380100213. Di sini saya akan membahas mengenai analisis pengembangan kerangka acuan kerja atau yang disebut KAK pada aplikasi Pasti Oke di Kabupaten Garut. Langsung saja ke pembahasan mengenai latar belakang mewujudkan penyelenggaraan yang efektif dan efisien, perlu mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disebut dengan SPBE, di mana sebagai instrumen untuk transformasi digital pada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi ini meningkatkan kualitas layanan yang efisiensi birokrasi, serta meningkatkan kualitas layanan antara perangkat daerah. Selanjutnya, yaitu sejalannya dengan hal tersebut, dikembangkan pada aplikasi Pasti Oke ini sebagai platform layanan digital integrasi sebagai platform pelayanan publik dan administrasi pemerintahan Kabupaten Garut. Nah, untuk menjamin pengembangan dan implementasi aplikasi tersebut berjalan yang sangat sistematis dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan peraturan perundang-undangan yang sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan. Nah, adapun dasar hukum, di mana yang pertama yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang disebut dengan SPBE. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Adapun keterbukaan informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, selanjutnya yaitu maksud dari kerangka acuan kerja tersebut adalah sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pada aplikasi Pasti Oke di Kabupaten Garut ini. Nah, tujuannya yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan pengembangan aplikasi Pasti Oke, di mana yang kedua yaitu menjamin pedoman bagi pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan pemerintah di Kabupaten Garut ini. Selanjutnya yaitu menjamin ketercapaian sasaran dan hasil kegiatan secara efektif dan efisien, dan mampu meminimalisir resiko ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode kerja, di mana pelaksanaan kegiatan pengembangan dan implementasi aplikasi Pasti Oke di Kabupaten Garut ini dilakukan melalui tahapan kerja. Yang pertama yaitu tahapan persiapan dan koordinasi, di mana tahapan tersebut perangkat daerah atau OPD terkait penyusunan rencana kerja serta kebutuhan teknis dan non-teknis sebagai dasar kegiatan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu tahapan analisis kebutuhan, di mana dilakukan kebutuhan pengguna atau analisis proyek bisnis dalam pelayanan dan administrasi di pemerintahan, serta pemetaan jenis layanan yang akan diintegritaskan dalam suatu aplikasi Pasti Oke, dan hasil tahapan ini menjadi dasar penentuan spesifikasi sistem aplikasi ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tahapan perencanaan,
di mana tahapan perencanaan tersebut mencakup penyusunan desain arsitektur aplikasi, perencanaan berbasis data atau alur layanan, serta rancangan antarmuka dengan memperhatikan aspek di kemudian keamanan informasi dan integritas sistem prinsip SPBE ini. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pengembangan aplikasi, di mana aplikasi sesuai dengan spesifiknya yang telah ditetapkan gitu, termasuk pengembangan fitur utama, penerapan standar keamanan, dan serta integritas dengan sistem informasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Garut ini. Nah, tahap selanjutnya yang kelima yaitu tahapan pengujian implementasi, di mana memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Setelah itu, aplikasi diimplementasikan dan mulai dioperasikan sebagai sarana pendukung pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu tahapan pemeliharaan dan evaluasi, di mana pemeliharaan sistem atau perbaikan teknis ini pembaruan aplikasi atau serta evaluasi kinerja secara berkala untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan digital ini. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup kegiatannya, di mana ruang lingkup kegiatan ini dalam pembangunan dan implementasi pada aplikasi Pasti Oke di Kabupaten Garut ini mencakup seluruh tahapan yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan aplikasi pelayanan publik yang berbasis elektronik ini. Nah, di mana ada beberapa rincian. Yang pertama yaitu persiapan kegiatan, di mana organisasi perangkat daerah terkait pengumpulan data dan dokumentasi serta penyusunan kerja sebagai alat pelaksananya. Terus analisis kegiatan. Selanjutnya ada perencanaan sistem aplikasi dan adanya pengembangan integritas aplikasi serta pengujian sistem implementasi dan sosialisasi dalam pelatihan pengguna. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan sistem, di mana sesuai prinsip pemerintahan berbasis elektronik ini secara terperinci ada 4 bagian. Yang pertama perencanaan sistem arsitektur, yang kedua yaitu perencanaan fungsional aplikasi, yang keempat yaitu perencanaan basis data, dan yang kelima yaitu perencanaan keamanan sistem, dan yang terakhir yaitu perencanaan infrastruktur dan integritas. Selanjutnya yaitu keluaran kegiatan, di mana keluaran kegiatan yang dihasilkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan pengembangan dan implementasi aplikasi Pasti Oke di Kabupaten Garut ini meliputi berbagai perencanaan. Yang pertama yaitu tersedianya pada aplikasi Pasti Oke yang berfungsi sebagai sesuai kebutuhan pelayanan dan administrasi di pemerintahan tersebut. Yang kedua yaitu terintegrasinya layanan dan data antar organisasi perangkat daerah atau yang disebut dengan OPD melalui sistem aplikasi ini. Nah, yang ketiga yaitu tersusunnya dokumentasi teknis dan panduan penggunaan aplikasi ini. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya pemanfaatan aplikasi OPD dalam pelayanan publik ini. Nah, kebutuhan personil dan peralatan. Yang pertama yaitu kebutuhan personil, dan di mana ada beberapa poin yang diambil. Yang pertama itu penanggung jawab